Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Baiklah, di sini langsung saja Bapak menjelaskan materi kuliah hadis ahkam 1, yaitu materi atau pertemuan ke-6 berkenaan dengan binatang buruan dan sembelihan. Ya, materi 6 atau pertemuan ke-6 materi kuliah hadis ahkam 1 berkenaan dengan binatang buruan dan sembelihan. Yang pertama adalah hukum dalam memelihara anjing buruan. Nah, dari An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, hadis yang diriwayatkan itu dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man, siapa, ya, amsaka kalban, siapa yang menyentuh anjing, fa innahu yanquthu kulla yaumin min amalihi qirat. Berarti dia itu, ya, telah menghapus, yang kusuk telah menghapus dari amalnya itu sebanyak 1 qirat itu dalam sehari. Nah, siapa yang menyentuh anjing, nah, berarti dia sepanjang hari itu dia telah menghapus, yang kusum menghapus amalnya itu sebanyak 1 qirat. Illa kalba harthin, kecuali menyentuh anjing ladang, atau masyiatin, atau anjing jinak. Nah, hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menyentuh anjing, berarti itu sepanjang hari itu dia telah menghapus dari amalnya, yaitu 1 qirat, kecuali anjing ladang atau anjing jinak. Ibnu Sirin itu berkata, ya, dari Abu Saleh, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, illa, kecuali anjing untuk mengembalakan kambing atau ladang atau anjing pemburu. Ya. Ini penjelasan, ya, dari hadis yang di atas. Karena kalau kita tahu itu dalam ilmu hadis, antara satu hadis dengan hadis yang lainnya itu akan saling menjelaskan. Ya, kalau kita lihat ini maknanya semakna, ya, kita kumpulkan hadis-hadis yang semakna, ya, nanti kita akan mengetahui, ya, bahwasanya ada penjelasan-penjelasan dari satu hadis dijelaskan dengan hadis yang lainnya. Illa kalba ghanamin aw harasin aw saidin, kecuali, ini kan ada pengecualian di atas. Kalau di atas itu kecuali itu, ya, menyentuh anjing ladang atau anjing jinak. Nah, kalau di sini kan dijelaskan lagi kecuali, ya, anjing, ya, untuk mengembala kambing atau ladang atau anjing pemburu. Waqala
Abu Hazim, dan Abu Hazim itu berkata dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalba saidin, anjing pemburu, au masyatin, anjing yang jina. Nah, inilah hukum memelihara anjing. Al-Lajnah ad-Daimah li Buhuz al-Ilmiyah wal Iftah, ini adalah semacam MUI, Majelis Ulama Indonesia yang di Arab Saudi. Kalau kita di Indonesia kan ada Majelis Ulama Indonesianya. Nah, kalau di MUI ada juga semacam MUI di Arab Saudi. Ini namanya. Ya, artinya ini adalah Dewan Riset Ilmu dan Fatwa. Yaitu ditanya, yaitu apakah hukum jual beli anjing penjaga yang memiliki jenis khusus. Maka Dewan Riset Ilmu dan Fatwa Arab Saudi ini menjawab bahwa tidak diperbolehkan menjual anjing, dan hasil penjualnya pun itu tidak halal, artinya haram. Baik itu anjing penjaga, anjing untuk berburu, atau lain sebagainya. Ini jelas tidak memperbolehkan menjual anjing. Ini adalah pemahaman secara umum. Nah, anjing apapun itu. Nah, ini pemahaman yang tidak boleh memperjualbelikan anjing, dan hasil penjualannya itu tidak halal. Baik anjing itu penjaga, ini yang anjing yang maksud bersifat umum nih. Baik itu anjing penjaga, itu jelas tidak boleh menjualkannya. Baik itu anjing untuk berburu, itu tidak boleh menjualnya. Baik atau yang lainnya, atau nanti anjing yang digunakan untuk menjaga kambing umpamanya, itu juga tidak boleh menjual anjing tersebut. Dan hasil penjualannya pun itu tidak halal. Ya, kemudian dari Abu Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu naha ini artinya melarang ansamanil kalbi, melarang hasil penjualan anjing. Nah, jika ada seseorang menjual anjing, hasil penjualannya itu haram, itu dilarang kita untuk memakan hasil penjualan anjing tersebut. Nah, wa mahril baghi, dan bayaran dukung, dan khulwanil kahin, upah dari pelacur. Nah, dari Abi Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu melarang hasil penjualan anjing, bayaran dukun, dan upah pelacur. Hadis riwayat Al-Bukhari. Kalau kita lihat, memang anjing berburu atau anjing penjaga itu memberikan manfaat itu bagi manusia. Sesuai dengan kaidah fikih, bahwasanya semua yang boleh dimanfaatkan itu boleh diperjualbelikan, kecuali jika ada dalil. Memang kalau kita lihat ya, anjing pemburu, sebagaimana di sini, anjing pemburu atau anjing yang digunakan untuk menjaga domba atau menjaga tanaman, itu memang bermanfaat. Nah, meskipun secara dasar kaidah fikihnya semua yang boleh dimanfaatkan boleh diperjualkan belikan, tapi lihat ada kelanjutannya, kecuali jika ada dalil. Ya, semua yang boleh dimanfaatkan boleh diperjualbelikan, kecuali jika ada dalil yang melarangnya. Kalau kita lihat di sini, ya, hukum jual beli anjing penjaga yang memiliki jenis khusus itu jelas tidak diperbolehkan. Kenapa tidak diperbolehkan? Ini sesuai dengan kaidah fikih ini, kecuali jika ada dalil yang melarangnya. Di sini ada dalil yang melarang,
menjual belikan anjing, baik anjing penjaga, anjing berburu, atau anjing yang lainnya. Nah, berarti sesuai, semua yang boleh dimanfaatkan boleh diperjualbelikan kecuali jika ada dalil yang melarangnya. Kalau kita lihat hadis di sini, ini ada dalil yang melarangnya. Berarti apa? Bahwasannya anjing penjaga, anjing berburu, nah itu tidak boleh diperjualbelikan. Nah, tidak boleh diperjualbelikan. Ya, kita lihat di sini ya bahwasanya sangat banyak ya hadis yang membicarakan bahwasanya kita tidak boleh memperjual belikan ya anjing, baik anjing penjaga ataupun anjing untuk berburu. Ya, meskipun itu memberi manfaat itu bagi manusia. Ya, hanya saja itu terdapat dalil tegas. Ini kan tegas dalilnya di sini. Ya, yang melarang jual beli anjing. Meskipun untuk berburu atau untuk menjaga. Nah, inilah pendapat yang lebih kuat. Makanya Al-Lajnah Ad-Daimah ya semacam MUI di Arab Saudi ini melarang, mengharamkan, menjadikan itu tidak diperbolehkan. Ya. Bahkan ketika orang yang menjual anjing itu minta bayaran, kita boleh kasih dia tanah di tangannya. Artinya sama sekali tidak boleh ada bayaran. Nah, ini ketegasan dari syariat Islam. Kemudian kita lanjutkan. Berburu dengan anjing buruan dan senjata yang tajam. Ya. Yas'alu naka. Mereka itu bertanya kepadamu Muhammad, maza uhilla lahum. Apakah yang dihalalkan itu bagi mereka? Qul, katakanlah, uhilla lakumut thayyibat. Ya, katakanlah yang dihalalkan bagimu itu yang adalah makanan. Ya, makanan yang baik-baik, makanan yang baik-baik. Dan wa ma'allamtum minal jawarih mukallibina tu'allimunahunna. Ya. Ya. Dan buruan yang ditangkap oleh binatang pemburu yang telah kamu latih untuk berburu, yang kamu latih menurut apa yang telah diajarkan Allah. Mimma 'allamakumullahu fakulu, maka makanlah, fakulu makanlah, mimma amsakna alaikum, makanlah apa yang ditangkap oleh anjing tersebut untukmu, alaikum untukmu, wazkuru smallah alaihi, dan sebutkan nama Allah waktu melepaskan anjing berburu itu. Artinya anjing yang telah dilatih tadi itu sebelum dia berburu, ya sebutkan itu nama Allah. Ya sebelum dia pada waktu kita melepaskan dia untuk berburu. Wattaqullah innallaha sari'ul hisab. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah itu sangat cepat perhitungannya. Ya, Bapak ulangi lagi terjemah Al-Maidah ayat 4. Maka mereka itu bertanya kepadamu Muhammad, ya, apakah yang dihalalkan itu bagi mereka? Katakanlah, yang dihalalkan bagi mereka itu adalah yang baik-baik dan buruan yang ditangkap oleh binatang pemburu yang kamu latih untuk berburu. Nah, yang kamu latih, mimma 'allamakumullah, yang kamu latih
menurut apa yang telah diajarkan Allah kepadamu. Makanlah apa yang ditangkapnya untukmu, waskuru, dan sebutlah nama Allah waktu melepaskannya, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah itu sangat cepat itu perhitungannya. Kemudian ada juga hadis dari Sahih Muslim, hadis 3565 dari Adi bin Hatim. Dia itu berkata, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda kepadaku, qala li Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda kepadaku, iza arsalta kalbika, apabila kamu melepaskan anjing buruanmu, faskurismallah, maka sebutlah nama Allah. Jika fa'in amsaka alaika, jika ia mendapatkan hewan buruan yang masih hidup, fatraktahu hayyan. Nah, jika mendapatkan hewan buruan yang masih hidup, fathbahhu, maka sembelihlah dia. Wa in atraktahu qad qatala, jika ia mendapatkan hewan buruan, jika anjing tersebut itu mendapatkan hewan buruan yang telah mati, walam yakul minhu, sedangkan ia tidak memakannya, fakulhu, maka makanlah hewan buruan tersebut. Wa in wajatta, dan jika maka janganlah kamu makannya, sebab kamu tidak mengetahui, ya. Fakulhu wa in wajatta ma'akal bika kalban, namun jika ternyata ia bersama dengan anjing yang lain, waqad qatala, dan membawa hewan buruan yang telah mati, artinya dia berdua, bukan seorang saja. Kalau yang seorang itu tidak apa-apa memakannya, kalau satu anjing hewan saja. Kalau dua anjing, ya dua anjing atau lebih. Namun jika ternyata ia bersama dengan anjing yang lain dan membawa hewan itu yang sudah mati, fala ta'kul, maka janganlah kamu memakannya, fa innaka la tadri ayyuhuma qatalahu. Ya, sebab apa? Kamu tidak mengetahui. Ya, la tadri, kamu tidak mengetahui manakah di antara keduanya, ayyuhuma, manakah di antara keduanya yang membunuh hewan buruan itu. Wa in, dan apabila, wa in ramaita sahmaka, dan apabila kamu melempar anak panahmu, faskurismallah, maka sebutlah nama Allah. Fa in qaba anka yauman, dan jika kamu mendapatkan bekas tusukan anak panahmu pada hewan buruan, jika falam tajid fihi, jika kamu mau makanlah, ya, namun jika kamu dapat hewan buruan yauman falam tajid fihi illa asara sahmika fakul. Nah, apabila kamu melempar anak panahmu, maka sebutlah nama Allah. Jika kamu mendapatkan bekas tusukan anak panahmu pada hewan buruan, jika kamu mau, makanlah, ya. Namun fakul in syi'ta, jika kamu mau, makanlah, ya.
Wa in wajad tahu, namun jika kamu dapati hewan buruan itu mati tenggelam, gorikan fil ma'i, jika kamu dapati hewan buruan itu tersebut mati, dan dapati hewan tersebut mati tenggelam, fala takul, maka janganlah kamu itu memakannya. Nah, Bapak ulangi lagi, itu hadis yang diriwayatkan itu dari Adi bin Hatim. Dia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bersabda kepadaku, apabila kamu itu melepaskan anjing buruan, maka sebutlah itu nama Allah. Jika ia mendapati hewan buruan itu masih hidup, itu maka sembelihlah. Jika ia mendapatkan hewan buruan itu telah mati, sedangkan ia tidak memakannya, maka makanlah hewan buruan tersebut. Namun jika ternyata ia bersama dengan temannya, bersama dengan anjing yang lain, dan membawa hewan buruan yang telah mati, maka janganlah kamu itu memakannya. Sebab kamu tidak mengetahui manakah di antara keduanya yang membunuh hewan buruan itu, dan apabila kamu melemparkan itu anak panah, maka sebutlah nama Allah ketika melempar anak panah ini. Jika kamu mendapati bekas tusukan itu panahmu pada hewan buruan, jika kamu mau, ya, maka makanlah ia. Namun jika kamu dapati hewan buruan tersebut itu mati tenggelam, maka janganlah kamu memakannya. Hadis yang diriwayatkan dari Abdi Ibnu Hatim berkata, qultu ya Rasulullah, aku bertanya, wahai Rasulullah, inni ursilu kalbi, aku telah melepas anjingku, wa usammi, dan dengan menyebut nama Allah. Wahai Rasulullah, aku telah melepaskan anjingku dengan menyebut nama Allah. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu menjawab, jika kamu melepaskan anjingmu, ya, iza arsaltakal baka, jika kamu itu mengutus melepaskan anjingmu dengan menyebut nama Allah, wasamaita, dengan menyebut nama Allah, lalu ia menangkap, fa'akhaza, lalu ia menangkap, faqatala, lalu ia membunuh, fa'akala, lalu ia memakannya, fala ta'kul, maka janganlah kamu makan. Nah, fa innama amsaka ala nafsihi, karena sebab ia menangkap untuk dirinya sendiri. Fa innaka amsaka ala nafsihi, karena sesungguhnya dia menangkap untuk dirinya sendiri. Aku bertanya lagi. Faqala, qultu, aku bertanya lagi, inni ursilu kalbi ajidu ma'ahu, saat melepas anjingku, aku mendapatkan ada anjing lain bersamanya. Nah, saat ini ursilu kalbi ajidu ma'ahu, ketika aku melepaskan anjingku, aku mendapatkan pada anjing lain bersamanya. Nah, la adari, ya, aku tidak tahu, ayyuhuma akhazahu,
aku tidak tahu anjing mana yang telah menangkapnya. Beliau lalu menjawab, faqala, ya Rasulullah lalu menjawab, jangan kamu makan. La ta'kul, jangan kamu makan. Ya. Fa innama samaita ala kalbika walam tusammi ala ghairihi. Ya. Jangan kamu makan sebab engkau itu menyebut nama Allah hanya untuk anjingmu dan bukan untuk anjing yang lainnya. Nah, wa sa'altuhu an saydil mi'rad. Aku lalu bertanya kepada beliau tentang hasil buruan dengan mi'rad. Maka beliau itu menjawab, faqala, maka beliau itu menjawab, idza asabta, jika yang mengenal adalah bagian yang tajam, jika mengenai yang buruan tersebut, yang mengenai buruan tersebut adalah bagian yang tajam, maka makanlah. Bihadihi fakul, maka makanlah. Namun jika wa iza asabta, namun jika yang mengenai adalah bagian yang tumpul hingga terbunuh, asabta bi ardihi faqatana, jika ia mengenai ada bagian yang tumpul hingga terbunuh, sesungguhnya itu adalah waqis. Ya, fa inna waqis, sesungguhnya itu adalah waqis. Waqis ini adalah hewan yang dibunuh bukan dengan senjata tajam. Maka janganlah kamu makan. Fala ta'kul, maka janganlah kamu makan. Nah, Bapak ulangi lagi. Dari Abi Hatim ia berkata, aku bertanya, wahai Rasulullah, aku telah melepaskan anjingku dengan menyebut nama Allah. Nabi SAW menjawab, jika kamu melepas anjingmu dengan menyebut nama Allah, lalu ia menangkap, membunuh dan memakannya, maka janganlah kamu makan, sebab ia menangkap untuk dirinya sendiri. Aku bertanya lagi kepada Rasulullah, saat melepas anjingku, aku mendapatkan anjing yang lain bersamanya, maka aku tidak tahu mana anjing yang menangkapnya. Beliau itu menjawab, jangan kamu makan sebab engkau tidak menyebut nama Allah hanya untuk anjingmu dan bukan untuk anjing yang lain. Lalu aku bertanya kepada Rasulullah tentang hasil buruan dengan mi'raj. Maka beliau pun menjawab, jika yang mengenai adalah bagian yang tajam, itu maka makanlah. Namun jika mengenai adalah pada bagian yang tumpul hingga ia terbunuh, maka itu adalah waqis. Sesungguhnya itu adalah waqis. Apa yang dikatakan waqis? Hewan yang dibunuh bukan dengan senjata tajam. Maka janganlah kamu makan. Nah, ini kan bisa kita pahami ya bahwasannya ketika ada anjing, ketika melepaskan anjing untuk menangkap buruan, itu harus menyebut nama Allah. Ya, maka kalau jika kamu melepas anjingmu dengan menyebut nama Allah, lalu ia menangkap, membunuh dan memakannya, kalau seandainya yang hewan buruan yang kita lepaskan itu dia memakannya, itu tidak boleh kita makan lagi. Ya. Dan apabila saat melepas anjing itu ada anjing lain bersamanya, dan ketika kita tidak tahu anjing mana yang telah menangkapnya, maka itu tidak boleh juga dimakan. Sebab apa? Sebab kita tidak tahu apakah sebab engkau menyebut nama Allah hanya untuk anjingmu, bukan untuk anjing yang lain. Nah, karena aturannya ya harus apapun sembelihannya harus menyebut nama Allah. Ya. Kemudian kalau dalam hal memburu itu harus dengan tombak atau yang lain sebagainya, benda-benda yang digunakan untuk memburu itu ya harus digunakan senjata tajam. Ya, hewan yang dibunuh itu harus dengan senjata tajam. Seandainya hewan yang dibunuh itu tidak dengan senjata tajam atau dengan tumpul umpamanya, maka itu jangan dimakan. Ya, mi'raj.
Nah, itu kalau menggunakan mi'raj itu tajam itu boleh dimakan, kalau tidak tajam itu tidak boleh dimakan. Yang mi'raj ini Sahih Bukhari. Kemudian lanjut hadis yang diriwayatkan itu dari Abu Sa'labah, ya, Sa'labah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, qala iza ramaita, beliau, jika hewan buruan yang kamu panah itu hilang, kemudian kamu mendapatinya, iza ramaita bisah mika faghaba angka, ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, jika hewan buruan yang kamu panah itu ghaba, hilang, ya, angka, hilang, kemudian kamu mendapatinya kembali, angka fa'adrak tahu, maka kemudian kamu mendapatinya kembali, fakulhu, maka makanlah buruan tersebut selagi belum membusuk, malam yuntin, ya, selagi belum membusuk. Ya, Bapak ulangi lagi, dari Abu Sa'labah, dari Abi Sa'labah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, jika hewan buruan yang kamu panah itu hilang, kemudian kamu mendapatinya kembali, maka makanlah buruan tersebut selagi itu belum membusuk. Syarat melatih binatang pemburu. Ya, yang syarat yang pertama itu apabila dilepas, ya, kita harus di sini membayangkan apabila anjing itu yang digunakan untuk berburu itu dilepas, ya, binatang pemburu itu terus mencari mangsa. Artinya dia memang fokus, ya, fungsinya gini, untuk mencari mangsa, ya, tetapi bukan untuk memakan mangsa itu. Ya, itu harus dibedakan. Ya, mencari mangsa untuk tuannya, bukan mencari mangsa untuk dia makan. Nah, berbeda dengan binatang yang mencari makan dengan binatang yang mencari mangsa. Kalau binatang pemburu itu terus mencari mangsa, mangsa itu dicari untuk tuannya. Ya. Kemudian yang kedua, syarat melatih binatang pemburu itu apabila disuruh berhenti, maka ia berhenti. Artinya apa? Memang binatang itu memang sudah terlatih. Contohnya di sini anjing itu memang sudah terlatih patuh terhadap tuannya. Kalau tuannya itu menyuruh anjing itu untuk berhenti, ya maka ia akan berhenti. Apapun yang dia diperintahkan oleh tuannya, dia menurut, dia patuh. Yang ketiga itu syarat melatih binatang pemburu itu apabila ia mendapat mangsa, ia tidak mau menerkam mangsanya. Nah, dia tidak mau menerkam mangsanya. Ya. Yang keempat, syarat melatih binatang pemburu, hal tersebut itu dibuktikan secara berulang kali. Nah, ini untuk memastikan bahwa binatang pemburu itu atau contohnya anjing itu sudah terbukti berulang kali, terbukti terlatih, ya, apa yang diperintahkan oleh tuannya, disuruh berhenti, dia berhenti, ya, dia mencari mangsa terus-menerus, mencari mangsa untuk tuannya, dan dia tidak mau menerkam mangsanya, dan ini dibuktikan itu berulang-ulang kali. Inilah syarat yang harus dipenuhi, syarat melatih binatang pemburu yang harus dimiliki oleh binatang pemburu tersebut. Ini syarat-syaratnya. Ya. Kemudian itu adab dalam hal menyembelih binatang. Ini terdapat pada surat Al-Maidah ayat 3. Hurrimat. Ya. Bapak langsung artikan di sini. Ya. Hurrimat alaikumul maitatu. Nah, diharamkan itu bagi kalian binatang, ya, memakan bangkai hewan yang semestinya disembelih terlebih dahulu. Ya, langsung saja di bawahnya Bapak perhatikan,
hurimat alaikumul maitatu. Nah, diharamkan bagi kalian bangkai. Maitah di sini ini bangkai. Hurimat diharamkan bagi kalian itu bangkai. Berarti bangkai itu haram. Ya, dia ada pengecualiannya. Ya, ada dua bangkai yang tidak haram, bangkai ikan dan bangkai bilalang. Itu ada hadisnya. Ya, itu hurimat alaikumul maitatu. Diharamkan bagi kalian itu bangkai. Ya, penjelasannya ini ada di bawah, yakni diharamkan bagi kalian itu memakan bangkai hewan yang semestinya disembelih terlebih dahulu. Nah, yang prosedurnya atau dalam hewan itu, kita tidak boleh memakai bangkai hewan yang telah mati, yang telah menjadi bangkai. Bagaimanapun yang namanya hewan itu harus disembelih terlebih dahulu. Contohnya ayam, harus disembelih terlebih dahulu baru boleh halal kita makan. Seandainya tidak disembelih terlebih dahulu atau sudah menjadi bangkai, sudah mati, sudah menjadi bangkai, itu tidak boleh dimakan lagi. Ya. Kemudian waddamu. Ya, waddamu. Waddamu di sini artinya darah. Nah, yakni maksudnya adalah darah yang mengalir. Ya, ada kalau kita lihat hadis itu ada juga hadis. Ya, ini kan ada pengecualiannya. Ya, ada dua bangkai yang halal. Nah, ini pengecualiannya yaitu bangkai belalang dan binatang. Belalang dan ikan. Ya, ada dua darah yang halal. Ini pengecualian di dalam hadis. Karena fungsi hadis itu menjelaskan ayat, memberikan bayang taksis, memberikan pengecualian-pengecualian yang terdapat di dalam ayat Al-Quran. Pengkhususan. Waddamu. Waddamu itu ada dua darah yang halal, itu darah hati dan limpah. Nah, ini yang selain dari hati dan limpah ini haram. Nah, yakni darah yang mengalir. Di sini penjelasannya. Kemudian kita lihat di bawahnya walahmul khinzir. Ya, itu adalah walahmul khinzir wa ma uhilla li ghairil lahi bihi. Ya. Dan itu adalah daging babi. Lahmul khinzir itu daging babi. Nah, dan hewan yang disembelih atas nama selain Allah. Dan hewan yang disembelih atas nama selain Allah. Ya, artinya apa? Cara dalam hal menyembelih hewan itu ya harus atas nama Allah. Kalau selain dari kalau bukan atas nama Allah, ya hewan itu haram. Sebagaimana haramnya daging babi. Daging babi itu haram. Ya. Kemudian wal munkhaniqah. Wal munkhaniqah di sini yang tercekik. Maksudnya yaitu hewan yang dijarat dengan tali hingga mati. Nah, harus kita bayangkan ada hewan yang dijerat dengan tali hingga hewan itu mati. Nah, kemudian wal mauqudzah. Nah, wal mauqudzah yaitu yang dipukul, yaitu hewan yang dipukul dengan kayu hingga mati. Umpamanya ada ayam. Nah, ada orang yang memukul ayam itu. Umpamanya kita memukul ayam. Ya ternyata ayam yang kita pukul itu mati, ya itu tidak boleh dimakan. Haram untuk dimakan. Ya, kemudian di sini wal mutarat dia, yaitu yang terjatuh, yaitu hewan yang terjatuh dari sebuah gunung atau masuk ke dalam sumur hingga mati. Nah, ada hewan masuk ke dalam sumur yang mati. Artinya yang terjatuh. Ya, dari manapun dia terjatuh, yang pokoknya mati terjatuh hewannya, atau kambing atau sapi mati terjatuh, yaitu haram untuk dimakan.
Kemudian ya, wan natihah. Ya, wan natihah itu yaitu yang ditanduk, yaitu hewan yang ditanduk oleh sesamanya hingga ia mati. Ya, wa ma akala as-sabu. Ya, dan hewan yang diterkam dengan hewan buas, yaitu hewan yang dimangsa binatang buas hingga dia mati. Nah, illa ma dzakaitum, yang artinya ya ilam yang artinya adalah hewan-hewan, kecuali hewan-hewan yang kalian dapatkan masih bernyawa yang sempat kalian sembelih. Nah, umpamanya di sini pengecualiannya ada hewan yang dipukul tapi belum mati. Nah, cepat-cepat kita sembelih. Nah, berarti itu boleh. Ada hewan yang dijerat ya, tetapi belum mati, masih hidup. Nah, cepat-cepat kita sembelih. Sembelihnya atas nama Allah. Ya, itu boleh kita makan. Nah, kalau ada hewan yang ditanduk oleh sesamanya tetapi belum mati. Ya, belum mati, masih hidup. Nah, harus cepat-cepat kita sembelih. Nah, berarti boleh. Ini yang dimaksud. Kecuali hewan-hewan yang kalian dapatkan itu masih bernyawa dan sempat kalian sembelih. Wama dzubiha 'alan nasubi. Ya. Wa antastaqsimu bil aslam. Yang artinya nih, dan diharamkan pula yang disembelih untuk berhala, dan diharamkan juga yang disembelih untuk mengundi nasib dengan anak panah. Jadi yakni wadah yang biasa digunakan untuk melakukan pengundian dengan beberapa anak panah. Menurut satu pendapat itu diharamkan kepada kalian itu menggantungkan kegiatan pada anak panah, yaitu anak panah yang pada satu sisinya itu tertulis Tuhan menyuruhku, sedang pada sisi lainnya tertulis Tuhan melarangku. Mereka biasa mempraktekkan hal itu dalam mengerjakan urusan-urusan mereka. Kemudian Allah Ta'ala melarang praktik yang semacam itu. Kemudian dzalikum. Nah, sini kan ada zalikum. Dzalikum. Ya. Ini dzalikum. Dzalikum artinya ya, yang demikian itu, yakni kemaksiatan dan keharaman yang telah aku terangkan kepada kalian, itu yang tadi yang binatang yang telah disebutkan, binatang yang haram yang sebelumkan di ayat sebelumnya, di kata-kata sebelumnya. Nah, fiskun, ini ada kata fiskun, ya, fiskun itu artinya yaitu menggunakannya ya adalah fasik dan menghalalkannya adalah kufur. Jangan sampai kita menghalalkan ya, apalagi kita ya orangnya fikih, belajar akwal syakhsiyah. Ini kan Anda ini kan masuk ke fakultas syariah. Ya jangan harus tahu Anda ya mana yang haram dan mana yang halal. Ya, jangan sampai ya Anda menghalalkan ya karena akan nanti yang termasuk kufur. Haram menurut Al-Qur'an dan hadis, haramkan. Maka kita harus belajar di sini mana yang binatang yang halal, mana yang binatang yang haram. Ya. Al-yauma. Di sini al-yauma. Al-yauma, nih kata-kata al-yauma. Al-yauma itu artinya pada hari ini, yakni pada hari haji akbar dan haji wada ini. Ya isal ladzina kafaru. Ya isal ladzina kafaru. Artinya yakni orang-orang kafir Mekah, ya orang kafir Mekah itu telah berputus asa.
berputus asa. Mendi nikum, berputus asa itu dari mendinikum, untuk mengalahkan agama kalian. Karena sudah banyak cara yang digunakan oleh kafir Quraisy untuk menghancurkan agama. Ya ternyata mereka kalah. Ya, mereka itu tidak ada banyak usaha mereka itu tidak dapat mengalahkan agama Islam, ya, untuk mengalahkan agama mereka. Orang-orang kafir itu telah berputus asa untuk mengalahkan agama kalian, yakni untuk mengembalikan kalian kepada agama mereka sesudah kalian meninggalkan agama mereka dan aturan-aturan agama mereka. Ya. Fala takshawhum, ya, artinya oleh karena itu janganlah kalian itu takut kepada mereka, yakni dalam mengikuti agama Muhammad dan menentang mereka, mengabaikan Muhammad dan agamanya serta mendukung mereka. Ya, janganlah takut kalian kepadaku, tapi wakshauni, takutlah kepada Allah. Ini juga berhubungan dengan ayat sebelumnya, ini menghubungkan. Ya, takutlah jangan sampai Anda tidak melaksanakan, ya, tidak tahu antara yang halal dan haram. Ya, Anda harus melaksanakan apa yang perintahkan, apa yang diharamkan Al-Quran, apa yang dihalalkan Al-Quran, yang diharamkan harus Anda tinggalkan, yang dihalalkan itu harus Anda laksanakan. Takutlah jangan sampai kena azab. Al-yauma, pada hari ini, yakni pada hari haji ini, ya, akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dinan faman ittara fi makhmasatin ghayra mutajanifin li itsmin fa innallaha ghafurur rahim. Ya. Akmaltu lakum dinakum, aku telah menyempurnakan untuk kalian agama kalian, yakni aku telah menjelaskan kepada kalian syariat-syariat agama kalian berupa halal dan haram serta perintah dan larangan. Ya, dan aku telah menyempurnakan untuk kalian nikmatku, yakni anugerahku, bahwa setelah hari ini kalian tidak akan berkumpul bersama orang-orang musyrik di Arafah, Mina ketika tawaf serta sa'i antara Safa dan Marwah. Waraditu lakum, dan aku telah meridai untuk kalian, yaitu aku telah memilih untuk kalian al-Islam Madinah, Islam menjadi agama. Maka barang siapa yang terpaksa, faman ittara, yakni barang siapa mengalami kesulitan hingga harus memakan bangkai ketika darurat, ya, karena kelaparan tanpa sengaja itu berbuat dosa, yakni tidak sengaja hendak berbuat maksiat. Menurut pendapat yang lain tidak sengaja memakannya, tetapi karena darurat. Wa innallaha ghafurun, sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun sekiranya ia makan hingga kenyang. Ya, artinya kalau dalam keadaan darurat, nah kalau seandainya dia tidak makan, ya maka akan menimpa kemudaratan kepadanya atau sampai meninggal, maka itu dibolehkan dalam hal keadaan darurat. Ya, sesungguhnya Allah Maha Pengampun, ya, Rahim, maka manakala membolehkan makan bangkai sepenuhnya dalam kondisi darurat, ini harus sepenuhnya dalam kondisi darurat, dan memakruhkan apabila hingga kenyang, dan makruh itu apabila hingga kenyang. Adab-adab menyembelih hewan oleh Syekh Salim bin Ali bin Rashid Asy-Syabli dan Syekh Muhammad bin Khalifah bin Muhammad Ar-Ra. Haram menyembelih untuk selain Allah. Abu Tufail Amil bin Watsilah berkata, aku berada di sisi Ali bin Abi Thalib. Lalu datanglah seorang menemuinya. Orang itu bertanya, apakah Nabi SAW ada merahasiakan sesuatu kepadamu? Abu Tufail berkata, mendengar ucapan tersebut, Ali marah dan berkata,
Tidaklah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam merahasiakan sesuatu kepadaku yang beliau sembunyikan dari manusia, kecuali beliau telah menceritakan padaku 4 perkara. Orang itu berkata, apa itu ya Amirul Mukminin? Ali berkata, beliau bersabda, Allah melaknat orang, la'nallahu man la'ana. Allah melaknat orang yang melaknat walidahu, kedua orang tuanya. Wa la'anallahu man dhahaba li ghairillah. Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain daripada Allah. Wa la'anallahu man awa muhdithan wa la'anallahu man ghayyara manaral ard. Allah itu melaknat orang yang memberi tempat bagi orang yang berbuat bid'ah, dan Allah di sini ini melaknat orang yang merubah-rubah tanda-tanda di bumi. Yang kedua itu berbuat kasih sayang itu terhadap hewan sembelihan. Ini kan berkenaan dengan adab-adab dalam hal menyembelih hewan. Pertama itu haram menyembelih untuk selain Allah. Kedua itu berbuat kasih sayang terhadap hewan sembelihan. Meskipun akan disembelih, kita harus juga berbuat kasih sayang. Ya, berdasarkan hadis dari Nabi, dari Qurrah bin Iyas al-Muzani, bahwa ada seorang lelaki berkata, ya Rasulullah, sesungguhnya aku mengasihi kambing jika aku menyembelihnya. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, fa in tarhamha, jika engkau mengasihinya, yarhamkallah, maka Allah merahmatinya. Berbuat baik, ihsan ketika menyembelih. Artinya di sini kalau kita dalam tata cara dalam hal menyembelih itu harus berbuat baik ketika kita menyembelih ya, binatang. Yang A dengan melakukan beberapa perkara. Yang A ini menajamkan parang pisau. Ya, dari Syaddad bin Aus, ya, ia berkata, Sintani hifzutuhuma, 2 hal yang aku hafal itu daan Rasulullah, dari Rasulullah SAW. Kalau beliau itu bersabda, artinya sesungguhnya Allah, innallaha kataba, sesungguhnya Allah itu mewajibkan al-ihsan, itu berbuat baik, ihsan, ala kulli syai', atas segala sesuatu. Fa idza qataltum, jika kalian itu membunuh di dalam hal qisas, fa ahsinu, maka berbuat ihsanlah, maka berbuat baiklah. Al-kitlata, berbuat baiklah dalam cara membunuh. Wa idza dzabhtum, dan jika kalian itu menyembelih, fa ahsinu, maka berbuat ihsanlah, berbuat baiklah. Ada azab dalam cara menyembelih, dan hendaklah wal yuhidda ahadukum syafratahu, dan hendaklah kalian salah seorang itu di antara kalian itu menajamkan parangnya, falyurih dzabihataha, dan menyenangkan sembelihannya. Ya, dari Syaddad bin Aus, 2 hal yang aku hafal itu dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau berkata, artinya sesungguhnya itu Allah mewajibkan berbuat baik, ihsan kepada segala sesuatu. Jika kalian itu membunuh dalam hal qisas, maka berbuat ihsanlah, berbuat baiklah dalam cara hal membunuh. Dan jika kalian itu menyembelih, maka berbuat ihsanlah itu dalam hal menyembelih. Dan hendaklah salah seorang itu dari kalian itu menajamkan parangnya dan menyenangkan sembelihannya. Hadis riwayat Muslim. Nah, itu yang cara pertama itu menurut sunnah Nabi, itu adalah menajamkan parang dan pisau. Kemudian yang kedua, yang B, itu menjauhkan ya dari penglihatan hewan ketika menajamkan pisau. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengamati seorang lelaki yang meletakkan kakinya di atas pipi sisi kambing. Nah, itu bisa dibayangkan dalam keadaan dia mengasah parangnya, sedangkan kambing tersebut memandang kepadanya.
Nah, maka beliau mengatakan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, artinya jika salah seorang dari kalian itu menajamkan parangnya, maka janganlah ia menajamkan dalam keadaan kambing yang akan disembelih melihatnya. Dengan sanad yang itu dalam kelemahannya karena bercampurnya hafalan Saleh Maula atau Mah. Yang ke-C, ya, itu membaringkan hewan yang akan disembelih. Aisyah radhiyallahu anha itu menyatakan bahwa Rasulullah SAW itu memerintahkan untuk dibawakan kibas. Lalu beliau mengambil kibas itu dan membaringkannya. Kemudian beliau SAW menyembelihnya, ya, dan isnadnya terputus karena Ibnu Sirin tidak bertemu dengan Umar, maka isnadnya dhaif. Namun keumuman hadis dan hadis yang mengharuskan bersikap rahmah pada kambing menjadi sahih baginya, hingga hadis ini maknanya sahih. Berkata Imam Nawawi dalam Syarhun Sahih Muslim, hadis ini menunjukkan sunnahnya membaringkan kambing ketika akan disembelih, dan tidak boleh disembelih dalam keadaan kambing itu berdiri atau berlutut, tetapi dalam keadaan berbaring karena lebih mudah bagi kambing tersebut. Dan hadis-hadis yang ada menuntunkan demikian juga kesepakatan kaum muslimin. Ulama sepakat dan juga amalan kaum muslimin bahwa hewan yang akan disembelih dibaringkan pada sisi kirinya karena cara ini lebih mudah bagi orang yang menyembelih dalam mengambil pisau dengan tangan kanan dan menahan kepala hewan dengan tangan kiri. Kemudian yang ke-D itu adalah tempat bagian tubuh yang disembelih. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, penyembelihan itu dilakukan di sekitar kerongkongan. Nah, mohon dibayangkan kerongkongan dan labah, yaitu lekuk yang ada di atas dada, dan unta juga disembelih di daerah ini. Selain memotong jalan makanan dan minuman, marik, dan jalan pernafasan hulqum, disunatkan memotong 2 urat besar pada leher yang terletak di sebelah kanan dan kiri tenggorokan. Yang keempat, itu ketika menyembelih itu mesti harus menghadapkan hewan sembelihan ke arah kiblat. Nafi' menyatakan bahwa Ibnu Umar tidak suka memakan sembelihan yang ketika disembelih tidak diarahkan ke arah kiblat. Nah, yang kelima, meletakkan telapak kaki di atas sisi hewan sembelihan. Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah menyembelih hewan kurban dengan 2 domba jantan yang berwarna putih campur hitam dan bertanduk. Beliau menyembelihnya dengan tangan beliau dengan mengucap basmalah dan bertakbir, dan beliau meletakkan 1 kaki beliau di sisi kedua domba tersebut. Yang keenam, tasmiyah, mengucapkan bismillah. Dan janganlah kalian memakan hewan-hewan yang tidak disebut nama Allah ketika menyembelihnya. Sesungguhnya perbuatan semacam itu adalah suatu kefasikan. Sesungguhnya syaitan itu mewahyukan kepada wali-walinya, kawan-kawannya, untuk membantah kalian. Al-An'am ayat 121. Anas bin Malik berkata, artinya Rasulullah menyembelih hewan kurban dengan 2 domba jantan, beliau mengucap bismillah dan bertakbir. Dan dalam riwayat Muslim, beliau mengatakan bismillah wallahu akbar. Siapa yang lupa untuk mengucapkan basmalah, maka tidak apa-apa. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu pernah ditanya tentang orang yang lupa bertasmiyah, membaca basmalah, maka beliau menjawab tidak apa-apa. Ya, Ibnu Umar menganggap sunnah untuk menghadapkan sembelihan ke arah kiblat jika disembelih. Ibnu Juraid ini mudalis dan ini meriwayatkan dengan amanah. Yang ketujuh, itu tidak boleh menggunakan taring dan gading dan kuku ketika menyembelih kambing. Dari Ubadah bin Rafi' dan kakeknya, ia berkata, ya Rasulullah, kami tidak memiliki pisau besar untuk menyembelih. Maka beliau bersabda, artinya, hewan yang telah dialirkan darahnya dengan menggunakan alat selain dhufur, kuku, dan sin taring gading, maka makanlah. Adapun dhufur merupakan pisaunya bangsa Habasyah, sedangkan sin adalah itzam.
sembelihan dan makanan seorang muslim. Dari Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu anha, ya, bahwasanya, ya, qauman qalu, bahwasanya orang-orang berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna qauman ya'tunana billahmi, ya, ada suatu kaum, nah, inna qauman, ada suatu kaum yang mendatangi kami, ya'tunana, yang mendatangi kami, billahmi, dengan daging, nah, la nadri, kami tidak tahu, adzakarus mallahi alaihi amla, apakah mereka itu menyebutkan nama Allah ketika menyembelihnya atau tidak. Faqala, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bersabda, sebutlah nama Allah, samullah, sebutlah nama Allah, wakuluhu, lalu makanlah. Nah, Bapak ulangi lagi. Hadis yang diriwayatkan itu dari Aisyah, hadis yang terdapat pada Sahih Bukhari hadis 1916. Hadis yang diriwayatkan itu dari Aisyah radhiyallahu anha, bahwasannya orang-orang berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya ada suatu kaum yang datang kepada kami dengan membawa daging yang kami itu tidak tahu apakah mereka itu menyebutkan nama Allah ketika menyembelihnya atau tidak. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebutlah nama Allah lalu makanlah. Ya, di sini Bapak jelaskan bahwasannya hadis Aisyah di atas ini berlaku apabila seseorang itu tidak mengetahui apakah penyembelih mengucapkan nama Allah atau tidak ketika menyembelih. Nah, maka dalam hal kasus tersebut, sembelihannya itu diperbolehkan untuk dikonsumsi karena hukum asal sembelihan muslim dan ahli kitab adalah sah dan halal. Dengan demikian tidak perlu memastikan apakah syarat itu penyembelihannya telah dilakukan dengan benar atau tidak. Hal ini berbeda dengan kasus yang ditunjukkan dengan hadis-hadis yang sebelumnya, ya, yang mana dimunculkan keraguan karena adanya sebab. Nah, yang kita ketahui ya bahwasannya merujuk kepada hukum asal sembelihan. Kalau hukum asal sembelihan kalau kita lihat haram. Al-aslu fi zibaih at-tahrim. Nah, sehingga apabila status yang dimaksud adalah apabila suatu sembelihan itu diragukan apakah telah memenuhi syarat sembelihan atau benar atau tidak, maka itu haram mengkonsumsinya. Ya, ada penjelasan itu terhadap kaidah di atas, ya, kaidah yang menyatakan bahwa hukum asal sembelihan itu adalah haram, yaitu apabila muncul keraguan terhadap keabsahan proses penyembelihan, maka status sembelihan tidaklah halal karena hukum asal sembelihan adalah haram. Nah, tidak ada yang menyelisihi ketentuan ini. Ini berbeda dengan hadis yang disampaikan ini. Ini berbeda kasusnya. Kalau hadis Aisyah yang ini berlaku apabila seseorang itu tidak mengetahui, apakah penyembelih mengucapkan nama Allah atau tidak ketika menyembelih. Ya, berbeda dengan kasus yang sebelumnya.
Nah, yang diragukan adalah terpenuhi syarat atau tidak. Kalau yang kasus Aisyah ini berbeda. Ini dalam hal tidak mengetahui apakah eh, penyembelih mengucapkan nama Allah atau tidak ya ketika menyembelih. Nah, maka dalam kasus ini hadis yang Aisyah ini, nah, sembelihan itu diperbolehkan untuk dikonsumsi. Ya, karena hukum asal sembelihan muslim atau ahli kitab adalah sah dan halal. Ya, dengan demikian tidak perlu memastikan apakah syarat penyembelihan telah dilakukan dengan benar atau tidak. Ya, karena kasus yang hadis tentang Aisyah ini berbeda dengan kasus hadis-hadis sebelumnya. Beberapa faedah dari hadis Aisyah ini, yang pertama itu adalah dapat dipahami dari hadis ini bahwa bismillah itu bukanlah syarat sah dalam penyembelihan. Namun pendapat yang tepat itu membaca bismillah saat menyembelih adalah wajib secara mutlak. Sedangkan hadis ini cuma menunjukkan halalnya makanan hasil sembelihan seorang muslim. Dalam hadis ini hanya diterangkan bahwa mereka itu tidak tahu. Mereka tidak tahu daging tersebut dibacakan bismillah ataukah tidak. Bukan berarti ketika disembelih daging tersebut tidak dibacakan bismillah. Yang kedua, faedah dari hadis ini, hendaklah itu seorang muslim itu husnuzon terhadap sesama muslim. Yaitu kita harus berprasangka baik bahwa mereka telah sempurna dalam melakukan penyembelihan. Yang ketiga itu faedah hadis ini, yang boleh menyembelih kurban sehingga halal dimakan adalah seorang muslim atau ahli kitab. Selama yang menyembelih adalah orang yang boleh menyembelih, maka tidak ditanya bagaimana cara penyembelihannya dan apakah dibacakan bismillah ataukah tidak. Karena hukum asalnya sembelihan mereka itu selamat. Artinya sembelihan orang muslim atau ahli kitab orang muslim itu selamat. Kalau ditanya-tanya malah itu menjadi memberatkan diri, sehingga segala sembelihan dari kaum muslimin maka asalnya adalah sah dan halal selama tidak diketahui menyelisih hukum asal tersebut. Kalau kita lihat ini pendapat Ibnu Abdul Bar rahimahullah mengatakan hadis ini menunjukkan itu pelajaran fikih bahwa hasil sembelihan seorang muslim jika tidak diketahui apakah ketika disembelih menyebut bismillah atau tidak, maka asalnya boleh memakannya. Kita tetap sangka bahwa sembelihan tersebut telah dibacakan bismillah. Begitulah sikap kita terhadap seorang mukmin, yaitu berprasangka baik. Hasil sembelihan dan buruhannya adalah halal sampai diketahui dengan sengaja ia meninggalkan membaca bismillah saat menyembelih. Kemudian kita juga bisa melihat pendapat dari Syekhul Islam Ibn Taimiyah bahwa jika seorang itu mendapati daging sembelihan dari muslim lainnya, maka boleh ia memakannya dengan terlebih dahulu mengucapkan bismillah karena bersikap menganggap sembelihan seorang muslim itu selamat atau halal. Ya. Bolehkah kita mengkonsumsi daging impor dan bolehkah membeli daging dari orang yang tidak salat? Syekh Saleh bin Fauzan Al-Fauzan itu daging yang diimpor dari selain dari negeri kaum muslimin ada dua jenis. Yang pertama, itu daging-daging itu berasal dari negeri ahli kitab. Maksudnya negeri yang penduduknya beragama Nasrani dan Yahudi, dan yang melakukan penyembelihan adalah salah seorang dari ahli kitab dengan penyembelihan yang sesuai dengan syariat. Daging jenis ini halal dikonsumsi oleh kaum muslimin berdasarkan ijma karena firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya makanan sembelihan orang-orang yang diberikan Alkitab itu halal bagimu dan makanan kamu halal pula bagi mereka. Al-Maidah ayat 5. Kata ta'amuhum maksudnya
adalah sembelihan mereka berdasarkan ijma ulama. Karena selain sembelihan seperti biji-bijian, buah-buahan, dan lain sebagainya halal, baik berasal dari ahli kitab ataupun lainnya. Kedua, daging impor dari negeri bukan negeri ahli kitab seperti negeri komunis dan negeri paganis penyembah patung. Daging-daging ini tidak boleh dikonsumsi oleh kaum muslimin selama penyembelihannya tidak dilakukan oleh seorang muslim atau seorang ahli kitab dengan cara penyembelihan yang sesuai dengan syariat. Jika penyembelihannya itu diragukan agamanya atau metode penyembelihannya diragukan, maka apakah dilakukan sesuai dengan tuntunan syariat atau tidak, maka seseorang muslim diperintahkan untuk berhati-hati dan meninggalkan yang syubhat samar, sedangkan daging-daging yang tidak mengandung syubhat sudah bisa mencukupi, mudah didapat. Makanan itu sangat berbahaya jika makanan itu keji haram, karena akan memberikan makanan dengan makanan yang buruk. Dan daging-daging sembelihan itu memiliki kepekaan sensitivitas yang besar. Oleh karena itu, disyaratkan pada daging-daging sembelihan itu berasal dari orang-orang yang berhak melakukan penyembelihan, yaitu orang-orang muslim atau ahli kitab, dan cara penyembelihannya dilakukan sesuai dengan tuntunan syariat. Jika dua syarat ini tidak terpenuhi, berarti daging itu merupakan bangkai, sedangkan bangkai itu hukumnya haram. Kesimpulannya, daging-daging yang ditanyakan ini jika diimpor dari negeri ahli kitab dan disembelih sesuai dengan tuntunan syariat, maka daging ini boleh dikonsumsi. Sedangkan jika disembelih tidak sesuai dengan tuntunan syariat, seperti dengan menggunakan sengatan listrik atau semacamnya, maka demikian ini haram. Jika urusan ini masih samar pada anak Anda, maka tinggalkanlah daging-daging dan beralihlah kepada yang tidak mengandung syubhat. Wallahu a'lam. Adapun daging yang dijual di pasar-pasar kaum muslimin dari hewan-hewan yang disembelih di negara-negara Islam, hukum asalnya adalah halal. Alhamdulillah. Dan tidak perlu ditanyakan tentangnya selama belum jelas atau tidak terbukti bahwa daging itu berasal dari sembelihan yang tidak sesuai syariat. Nabi SAW pernah ditanya tentang satu kaum yang baru masuk Islam. Mereka membawa daging ke pasar-pasar kaum muslimin dan tidak diketahui apakah mereka menyebut nama Allah ketika menyembelih ataukah tidak. Rasulullah memberikan jawaban, artinya, hendaklah kalian membaca bismillah dan makanlah. Maksudnya, bacaan basmalah ketika hendak makan, sehingga keraguan yang ada pada benak para penanya tidak memiliki kesempatan untuk menjadikan daging-daging itu haram. Wallahu a'lam. Sedangkan kondisi orang-orang yang dipertanyakan yang meremehkan salat berjamaah tidak mesti mengakibatkan hasil sembelihan mereka menjadi haram, karena meninggalkan salat berjamaah meskipun itu merupakan perbuatan haram berdosa. Namun perbuatan itu tidak mengeluarkan dari Islam dan pelakunya tidak dianggap kafir. Sekian penyampaian materi perkuliahan Hadis Ahkam 1, materi yang ke-6, pertemuan ke-6 berkenaan dengan hadis-hadis tentang binatang buruan dan sembelihan. Kalau ada salah dan janggal, Bapak mohon maaf dan Bapak sudahi dengan wabillahi wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.